Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya, Pak. Kita membangun IKN ini, kita seperti membangun marka bangsa gitu. Jadi satu pertanda bagi perjalanan bangsa. Supaya itu ada nilai kolektifnya gitu loh. Orang tuh harus menyambut IKN itu dengan gegap gempita. Jangan dingin aja kayak Lipo Karawaci bikin Meikarta atau kayak orang bikin itu Agung Podomoro. Kan ini kan apa namanya perusahaan properti sekarang udah nggak bangun bangunan lagi. Mereka bangun kota kok. Kalau masa konglomerat bisa bangun kota, kita nggak bisa begitu. Karena untuk ikan ini, Pak, saya pergi ke Abuja, saya pergi Canberra. Semua saya pelajarin, Pak, untuk presentasi di DPP PDIP. Nggak gitu aja kita setujui, Pak. Kita pelajari semua. Bank itu, apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini? Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Jangan biarkan publik berpikir ke situ. Karena itulah perlu ada dramatisasi tentang abad-abad Indonesia. Karena saya sendiri menganggap bahwa salah satu fungsi IKN itu nanti adalah, ya paling tidak yang saya sering bilang itu kan dua. Satu, untuk merangkum memori kolektif bangsa. Nggak ada di Republik ini tempat kita merangkum memori. Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Pertanyaan kita kan di situ. Soal berapa lama gedung ini, kapan jadi dan sebagainya, itu teknis sekali lah. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian untuk membangun sesuatu yang belum pernah kita bangun, yaitu ibu kota baru, ibu kota negara, itu saya kira keberanian harus diapresiasi. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Fakta brutalnya, anggaran kita defisit loh, sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet di sana nggak usah bikin ribut sih. Gak apa-apa, Bos, lebih bagus. Di sini terlalu padat, Bos. Kong kali kong. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Ini transisi ini harus diberi makna. Dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, apa namanya, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya, untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta nih ngawur nih, nggak jelas. Janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang.
Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Pak Jokowi rupanya mantapkan amanah dari semua orang, karena semua presiden Indonesia ingin pindah, dengan satu keberanian justru keluar dari Pulau Jawa dan meletakkan Indonesia di titik tengah negara, ya. Dan kemudian betul-betul itu datang dari tradisi pribadinya yang memang simple, ya, eksekutor dan get things done gitu. Jadi pokoknya saya pinginnya nggak kayak yang pemimpin yang lalu hanya mimpi, sekarang saya mau laksanakan, saya mau kerjakan gitu. Tapi Pak Jokowi yang terabas ini gitu. Jadi di level ini kita nggak bisa debat lah. Ini udah komitmen dari pemimpin dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN, gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Sebenarnya saya ingin lihat gambar besarnya aja bahwa Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Ini transisi ini harus diberi makna, dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, apa namanya, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini. 70% uang beredar ada di sini. 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti, dan yang lalu, ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, itu harus dikoreksi. Ya, kan saya dipilih rakyat katanya. Nah, itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia, klaim punya rakyat. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, Saya kira ada beberapa level cara melihat persoalan IKN ini ya. Karena kalau kita melihat peristiwanya saja nanti kita miss dengan pesan-pesan pentingnya ya. Pertama-tama tadi beliau mengatakan tentang hasil pemilu ya. Tapi sebenarnya saya dulu itu berteori
pindah ibu kota itu wajib sudah buat kita. Wajib. Tapi kalau bisa jangan keluar dari Jakarta. Waktu itu saya berpikir demikian. Jangan keluar dari Jakarta. Ya, jadi misalnya Teluk Jakarta, Oke. misalnya. Sama seperti Pak Harto pindah ke Jonggol dan Ya. itu kan tadinya mau dikasih nama tetap Jakarta kan. Tapi ya Pak Jokowi rupanya memantapkan amanah dari semua orang ya, karena semua presiden Indonesia ingin pindah, dengan satu keberanian justru keluar dari Pulau Jawa dan meletakkan Indonesia di titik tengah negara ya, dan kemudian betul-betul kemungkinan ya itu datang dari tradisi pribadinya yang memang simple ya, eksekutor dan get things done gitu. Jadi pokoknya saya pengennya nggak kayak yang pemimpin yang lalu hanya mimpi, sekarang saya mau laksanakan, saya mau kerjakan gitu. Tapi memang ide besarnya itu memang tidak bisa hilang, bahwa kita ini sejak merdeka nggak pernah bikin ibu kota. Jakarta adalah sebuah kota Kota yang sudah insiden yang lahir karena para pemimpinnya memproklamirkannya di sini. Ini dulu Batavia, kota yang paling siap secara infrastruktur, paling modern setelah peninggalan Belanda ya, memang Batavia ini. Sehingga karena politisi banyak di sini, para pendiri bangsa di sini, maka deklarasinya di sini dan akhirnya keterusan gitu. Nah, kata keterusan ini sama dengan kalau kita bikin startup, Bung Adi, tiba-tiba bikin perusahaan, ternyata cabangnya udah di seluruh Indonesia, ya kan, kita belum bikin kantor. Ya. Ternyata itu yang terjadi dengan Indonesia. Dalam perspektif itu, memang Jakarta tidak didesain menjadi ibu kota. Jadi karena itu tadi, kita nggak pernah bangun istana. Istana kita itu adalah sebenarnya rumahnya Gubernur Jenderal Belanda, rumahnya itu mantan VOC gitu ya. Nggak ada itu infrastruktur leadership begitu ya. Bahkan situation room-nya saja dibuat pada masa Pak SBY. Sekali lagi itu tambal sulam lagi. Pak Harto gak suka di tempatnya Belanda, dia pindah ke Binagraha. Jadi kita belum pernah bikin istana, belum pernah bikin gedung DPR. Gedung DPR itu adalah gedungnya Kominfo ya. Itu hasil sumbangan dari Cina dan Rusia, sepaket dengan pembangunan Gelora GBK, Ganevo dulu, Games of New Emerging Forces, juga sumbangan dari Cina dan Soviet pada waktu itu. Nah, jadi kita ini belum pernah bikin ibu kota, kantor negara itu belum pernah kita bikin. Nah, kemudian itulah comot-comot dan sebagainya. Ya itu kayak KPU. Masa KPU di jalan Diponegoro, tempat diplomat asing tinggal, tiap hari di demo di situ, jelek banget citra kita. Negara ini kayak kumuh betul, rusuh gitu loh. Dan gitu Jakarta ini beban politiknya banyak banget. Semua politisi di sini, berkelahi di sini, elitnya berkelahi di sini, rakyat yang demo juga di sini. Udah gitu demo nggak pernah dibikin tempatnya, kayak orang Inggris bikin Hyde Park gitu. Di sini demonya di Bundaran HI supaya banyak kelihatan gitu, kayak gitu-gitu. Tapi ada Monas kan ditutup tapi. Nah, Monas itu bukan tempat demo, kejauhan, nggak ketahuan nanti. Tempat demo itu sebenarnya di sebelahnya gedung DPR. Maka dulu saya pernah mengusulkan di sebelah gedung DPR itu ada tempat demo. Nah, tapi itu tadi nggak jalan itu. Malah dulu saya waktu musim supaya gedung DPR diperbaiki dengan yang begitu-begitu, udah jadi gambarnya. Apa kata Pak JK? Moratorium, nggak perlu lah gedung-gedung, katanya udah selesai. Tapi Pak Jokowi yang terabas ini gitu. Jadi ini satu soal. Ini di level ini kita nggak bisa debat lah. Ini udah komitmen dari pemimpin dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Nah, yang kedua peristiwanya ya, membangun kota menurut saya sih ada unsur bahwa Pak Jokowi juga ingin meletakkan tonggak-tonggaknya kan. Jadi tonggak groundbreakingnya sudah, ini jadi sudah, ini jadi sudah. Dan mungkin dalam proses itu beliau ingin meninggalkan tanggal 20 Oktober. Apakah Pak Prabowo mau dilantik di situ saya nggak tahu ya. Karena biasanya dilantiknya di Senayan begitu. Maka ada satu tonggak yang mau ditinggal gitu.
Maka kemudian pergantian orang itu satu yang biasa aja menurut saya sih. Gak usah mundur, dipecat juga menurut saya nggak ada masalah, biasa aja. Namanya hak prerogatif presiden ya, nggak usah terlalu rumit soal itu gitu. Yang saya paling yang perlu dipertimbangkan kalau presiden mau mecat itu menteri, karena saya dari dulu bilang kalau bisa jangan gampang mecat menteri, dan juga jangan. Kalau saya kritik saya kepada IKN itu adalah, maksud saya kepada pejabat IKN itu, menurut saya ya, dia harus menangkap keinginan Pak Jokowi itu dan lalu kemudian dipersembahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang besar. Ya, sehingga orang itu mau berkorban untuk melihat ya bangunan baru dan monumen baru yang saya bilang monumen 100 tahun kemerdekaan kita itu dibangun bersama-sama, sehingga tidak saja yang secara profesional bahagia begitu, tapi volunteerisme juga akan muncul, termasuk rakyat dengan tanahnya dan lain sebagainya itu akan muncul. Dan bahkan ya kalau dalam mendoktrin pekerja-pekerja di sana itu harus dengan semangat kita ini sedang membangun arah baru dari negara kita, ya kan, pindah dari Pulau Jawa mendekat ke seluruh rakyat Indonesia di titik tengah, gitu-gitulah. Jadi ya harus ada dramatisasi itu mungkin yang kurang, sehingga kemudian kerjanya terlalu teknis. Begitu mentok itu sulit dia hadapi begitu. Maka saran saya kepada pemimpin yang baru itu kita membangun IKN ini, kita seperti membangun marka bangsa gitu. Jadi satu pertanda bagi perjalanan bangsa. Supaya itu ada nilai kolektifnya gitu loh. Orang tuh harus menyambut IKN itu dengan gegap gempita. Jangan dingin-dingin aja kayak Lipo Karawaci bikin Meikarta atau kayak orang bikin itu Agung Podomoro. Kan ini kan perusahaan properti sekarang udah nggak bangun bangunan lagi, mereka bangun kota kok. Kalau masa konglomerat bisa bangun kota, kita nggak bisa begitu loh. Makanya bedanya adalah problemnya itu publik menganggap pindahnya IKN itu adalah bisnis oriented, proyek oriented, bukan soal bagaimana apa yang dibayangkan. Jangan biarkan publik berpikir ke situ. Karena itulah perlu ada dramatisasi tentang abad-abad Indonesia. Karena saya sendiri menganggap bahwa salah satu fungsi IKN itu nanti adalah, ya paling tidak yang saya sering bilang itu kan dua. Satu, untuk merangkum memori kolektif bangsa. Nggak ada di Republik ini tempat kita merangkum memori. Orang Indonesia kalau datang, dia dari Papua, datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, Indonesia itu apa? Begitu dia datang ke Aceh, kejauhan itu. Orang Aceh ke Jakarta juga nggak lihat Papua. Nah nanti orang Aceh, orang Sulawesi, orang Papua, orang Jawa datang ke IKN itu melihat seluruh Indonesia di sana. Maka dia itu sebenarnya seperti saya sering bilang itu universal studio bagi seluruh anak-anak kecil di Indonesia ini yang ingin melihat masa depannya dan ingin melihat bangsanya dalam bentuk yang utuh. Jadi akan ada antusiasme. Jadi kepentingannya tersier itu sebenarnya. Tersier kepentingan. Ya itu artinya kita ini kan begini. Ini kita mesti belajar dari cara agama mempertahankan umatnya ya. Saya kira IKN butuh juru bicara seperti Bang Fahri. Jangan begitu. Jangan Karena jadi kepala IKN. Karena kepala IKN-nya teknis lagi. Saya ngomong saya mau dikasih jabatan. Nah yang begitu-begitu itu mesti digambarkan gitu. Akan ada IKN loh, nanti anak-anak itu datang. Bagaimana melihat kota yang tanpa listrik dari diesel misalnya, atau kota yang green gitu kan. Bahkan seluruh dunia akan datang. Jadi tenang aja soal nilai ekonomi tadi yang dibilang segala macam itu dahsyat itu.